Wanita warga Malaysia yang terkandas di Indonesia bagian Lombok, Norida mengungkapkan bahwa ketika ingin bercerai, ia mengalami kekerasan fisik, masuk dipukul dan ditendang oleh suaminya. Hati-hatilah, ya. Jodoh itu di tangan Allah, betul. Tapi andalah yang kena buat keputusan. Menahan kesakitan akibat didera suami. Saya bersyukur dapat kembali ke kampung halaman. Awak tengok Malaysia ni macam mana? Banyak. Senang lah bang. Bagus. Bini orang Malaysia? Ya. Bini orang Malaysia? Ya. Memalukan, geng. Lelaki Indonesia dianggap tak bertanggung jawab di mata netizen Malaysia, geng. Kalau seperti ikinya tidak ada masalah, ikinya akan tanggung jawab. Bergurau, geng, bergaul, dan nanti ikinya kena lempang dengan istri ikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang lagi viral nih, geng. Pasal 18 tahun dilantarkan warga Lombok, warga Malaysia dipulangkan lagi. Waduh, kenapa lelaki-lelaki Indonesia ini setelah mendapatkan wanita dari luar negara itu kok dilantarkan? Aduh, sampean itu ya udah di sana tuh mencari pekerjaan, mencari nafkah, terus mendapatkan jodoh, dibawa balik ke negara kita kayak gitu, yang tahu mencari makan ataupun mencari kerja itu susah, malah dilantarkan anak orang kayak gitu loh. Apakah ini yang dibilang warga Malaysia tak sadar diri? Waduh, sayang sekali. Ikinya sebagai lelaki malu mendengar berita hal ini, geng. Aduh, gimana dicap apa kita sebagai lelaki Indonesia? Namun jangan khawatir, geng. Ikinya tidak seperti itu ya bagi awek-awek Malaysia. Bergurau. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 18 tahun bukan sekadar angka. Bagi Norida Akmal Ayob, itu adalah rentetan panjang hari-hari penuh pilu di tanah rantau. Berawal dari cinta yang membawanya ke Lombok, berakhir pada duka yang membuatnya terasing. Tanpa perlindungan, tanpa kepastian. Menjadi penyapu jalanan demi sesuap nasi, hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan ancaman. Norida hanya punya satu doa, pulang. Namun, tembok birokrasi dan jarak seolah tak tertembus. Hingga akhirnya, harapan itu datang dari kampung halaman di Lenggong. Melalui diplomasi dua negara, kerja keras Wisma Putra dan otoritas Indonesia, gerbang yang tertutup selama 2 dekade itu akhirnya terbuka lebar. Kini, tidak ada lagi sapu di tangan. Tidak ada lagi rasa takut. Norida dan kedua buah hatinya telah kembali ke pelukan tanah airnya. Wanita warga Malaysia yang terkandas di Indonesia bagian Lombok, Norida mengungkapkan bahwa ketika ingin bercerai, ia mengalami kekerasan fisik, masuk dipukul dan ditendang oleh suaminya. Norida hidup dalam kesulitan, ia tidak memiliki akses telepon, hidup dalam keterbatasan, dan anaknya tidak bersekolah. Norida sebelum ini mengikuti suaminya yang juga warga Indonesia. Dia ke Lombok bersama anak perempuannya dan menetap di sana sejak sekian lama. Bagaimanapun, perkawinan mereka tidak kekal dan akhirnya Norida hidup kesendirian, susah dan serba kekurangan. Norida mencari rezeki sebagai tukang sapu demi meneruskan hidup bersama anaknya setelah berpisah dengan suaminya yang kawin lagi. Norida kini selamat kembali ke Malaysia selepas 18 tahun terpisah dengan keluarganya. Cinta itu buta. Dan setelah 18 tahun berada di negara orang, dapat kembali selepas beliau berpisah. Semenjak beliau berkahwin dengan salah warga Indonesia, dibawa ke Lombok dan 18 tahun. Kemudian bercerai. Bila bercerai, beliau hidup dalam dalam keadaan susah dengan bekerja sebagai
pembersihan. Sekarang memiliki 2 anak. Jadi pada para wanita yang ada, berhati-hatilah. Ya. Aduh. Jodoh itu di tangan Allah, betul. Tapi andalah yang kena buat keputusan dan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, Kedutaan Malaysia dapat membantu dan akhirnya selepas 18 tahun dan memiliki 2 anak, dibawa kembali ke tanah air. Tahniah, terima kasih yang membantu beliau. Selepas belasan tahun terpaksa menahan kesakitan akibat didera suami, saya bersyukur dapat kembali ke kampung halaman. Demikian kata Nurida Akmal Ayub, 45 tahun yang berjaya dibawa pulang ke tanah air semalam, 14 Februari selepas 18 tahun terkandas di Lombok, Indonesia dan terpisah dengan keluarga. Menceritakan pengalamannya, Nurida berkata dia pergi ke Lombok ketika Ramadan 2007 selepas diminta suaminya untuk mengikutinya balik ke kampung halamannya di Kampung Dusun Bajo, Lombok. Menurutnya, ketika dihubungi media, dia berkahwin dengan suami di Thailand pada 2005 dan anak sulungnya lahir pada tahun sama. Suami kemudian balik ke Lombok bagi menguruskan pengebumian bapanya. Nurida berkata pada mulanya dia menjalani kehidupan seperti biasa sebagai suri rumah di Lombok dan melahirkan anak kedua Muhammad Sabani Daniel pada 2008. Penderitaan turut bermula apabila suami mula pamer perangai sebenarnya yang panas baran dan kaki pukul. Menurutnya, dia mengetahui dirinya dicari ahli keluarga selepas dimaklumkan oleh jirannya yang melihat hantaran dimuat menaik sepupunya Muhammad Shah Nizam Basri, 41 tahun di Facebook. Memalukan, geng. Lelaki Indonesia dianggap tak bertanggungjawab di mata netizen Malaysia, geng. Duh, ni ya pesan buat ikinya dari kepada wanita-wanita yang tergiur kayak gitu ya, geng ya, ataupun bukan tergiur lah kayak gitu ya, geng ya. Benar, itu hari ada podcast yang mengatakan ikinya bukan menuduh, namun ini podcast dari sebuah konten kreator daripada orang Malaysia kayak itu ya, geng ya, bahwasannya banyak wanita-wanita Malaysia itu yang dilarikan, yang kena pukau kayak gitu. Itu ikinya bilang, masa ya ini hanyalah sebuah konten ataupun podcast karena ini bukan sebuah apa gitu. Nah, ternyata benar, geng. Wah, ini sekarang. Dan juga ini pesan sekali ya buat wanita-wanita Indonesia kayak gitu. Wanita Indonesia. Wanita-wanita Malaysia. Ya, memang jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian harus pilih-pilih dulu dong. Nah, kayak gitu. Kalau seperti ikinya tidak ada masalah. Ikinya akan tanggung jawab. Bergurau dan nanti ikinya kena lempang dengan istri ikinya. bergurau ya. Jangan mudah, slow, sabar. Ikinya akan meredamkan permasalahan ini dan ikinya hanya menjelaskan juga buat wanita-wanita muda di Malaysia. Ingat, kita itu ya, kehidupan kita itu di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda kayak gitu. Apalagi soal miskin. Lelaki-lelaki Indonesia yang merantau ke Malaysia, apalagi yang tidak punya ijazah, itu di kampungnya memang sudah miskin kayak gitu ya. Ikinya itu sudah miskin, merantau yang ke Malaysia. Lah, kita itu sudah merembat ke negara kalian kayak gitu ya, geng ya. Karena kita memang susah mencari pekerjaan di Indonesia, memang sudah susah mencari nafkah di Indonesia, makanya kita sampai rela jauh-jauhan daripada keluarga untuk merantau ke negara kalian. Ini pesan daripada ikinya loh. Singkat saja kayak gitu ya, geng ya. Namun syukur alhamdulillah ibu ini sudah bertemu lagi kepada keluarganya. Semoga kedepannya dia bisa memulai hidup baru. Itu doa daripada ikinya. Oke, geng, ikinya akan mereksen sebuah pahitnya kehidupan orang-orang Lombok ini yang berada di Malaysia. Sadar dirilah. Jom kita simak dulu bersama-sama video yang akan ikinya reksen buat kalian semua. Sama dengan Sanusi, bang. awak asal mana? Orang Lombok, bang. Lombok. Iya, Lombok. Oh, saya punya kampung dulu famous orang Lombok. Dia banyak Iya. tarik buah sawit. Oh, Awak dah berapa tahun dekat Malaysia? 3 tahun, bang. Sepanjang 3 tahun ni dekat Malaysia, awak tengok Malaysia ni macam mana? Banyak. Senang lah, bang. Bagus. Bagus lah, bang. Makanan kat Malaysia okey tak? Okey, bang, okey. Enak. Enak? Banyak. Sedap, bang. Sedap. Okay, Iya. apa makanan kat Malaysia yang awak suka? Apa ya, bang? Banyak pokoknya, bang. Nasi lemak ke? Semua saya tencanai? makan sini. Sama lah? Iya. Makanan Malaysia dengan Lombok apa yang sama? Anunya, bang.
apa namanya? Lomboknya, cili. Iya. Cilinya. Lombok cili kan? Bumbunya juga bang. Bumbu. Bumbu Oh. kari ke bumbu apa itu banyak. Oh, perempuan kat Malaysia. Tak tahu lah bang saya. Okey lah itu. Iya. Baik-baik ya. Suka marah bini saya bang. Ah, Iya. bini orang Takut Malaysia? saya, bang. Iya. Bini orang Malaysia? Iya. Oh. Bukan. Habis? Orang Lombok juga. Orang Lombok. Oh, Berapa bini? Satu je bang. Satu je? Dua? Oh ya ke? Iya. Orang Malaysia satu? Enggak. Habis? Orang Lombok. Ya. Oh, dua-dua orang Lombok? Iya. Oh, Yang betul-betul mana, ke? Bang? Betul-betul Lain bini lah. dua? Lain lah bang. Betul-betul ke? Iya. Okey, macam mana awak boleh awak duduk kat sini kahwin dua ke atau benda kat kampung dah ada bini dua? Yang lain bisa bang. Jangan bini nanti marah dia nanti. Oh, dia marah. Oh, bini marah lah. Bini Iya, macam iya. harimau ke? Iya. Macan bang, macan. Bagi petua Petua sikit. macam mana bang? Petua macam you macam mana you jaga dia punya hati lah. Boleh kasih dua kahwin? Nah, itu beda, itu lain bang itu. Lain ke? Iya lain. You makan cukup ke macam mana? Iya, itu saja bang. Bagi makan cukup lah. Bagi makan cukup lah. Habis awak makan cukup tak? Cukup, bang, cukup. Cukup lah. Yang penting rokok je bang. Rokok. Rokok kopi je. Isap kau apa? Hah? Rokok apa isap? LD bang. LD. LD. Berapa sekotak? 12. Assalamualaikum, salam Madan. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy. Iya, Tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. betul. Itu semua yang disampaikan itu benar banget gitu loh. Jadi sistem struktural memang kita dimiskinkan. Kita dirancang semuanya gitu loh. Nyatanya sampai sekarang teman-teman semuanya, yang diberi gratis itu adalah makan bergizi gratis, bukan soal pendidikan gratis. Padahal kalau kita bandingkan teman-teman semuanya, untuk makan bergizi gratis itu sepanjang tahun 2026 ini itu dana mau dikeluarkan 300 triliun lebih. Oke. Sementara untuk pendidikan gratis itu hanya 183 triliun yang dibutuhkan gitu loh. Tapi pendidikan gratis ada di urutan paling terakhir, anggarannya paling kecil gitu loh ya. Tapi itu nggak digubris oleh pemerintah lagi, cuma disenggol-senggol aja. Karena kalau perutmu kenyang, mulutmu tidak berbicara teman-teman ya. Tapi kalau otakmu berisi, kamu pintar, kamu pasti akan mendebat setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dan kamu akan melihat potensi-potensi kesalahan yang terjadi di negara ini. Negara tidak mau seperti itu. Ya, pejabat-pejabat tidak pengen Anda pintar, makanya diberilah Anda makan bergizi gratis. Tapi makan bergizi gratis ini kalau Anda analisa, ya, itu bukan gratis, itu berbayar gitu loh. Tengok, pajak semuanya dinaikkan, apa-apa semuanya dinaikkan. Makanya cocok seperti yang Mbak tadi sampaikan, kita ini bukan miskin, tapi kita dimiskinkan. Belum lagi pay later, belum lagi pinjol. Belum lagi kita ini semuanya didorong untuk selalu berhutang setiap saat. Bahkan untuk beli sempak pun pay later ada di TikTok ini. Menurut pendapat teman-teman semuanya seperti apa? Isi di dalam kolom komentar. Ini juga pesan juga ya buat lelaki-lelaki Indonesia yang berada di Malaysia, kayak itu sadar diri, kayak itu. Paling penting tuh terutama sadar diri. Patutlah orang Malaysia selalu mengatakan orang Indonesia ini tak sadar diri. Nah, bila sudah dikatakan seperti itu, tahu malu lah sedikit kayak gitu ya, geng ya. Jadi apa ya, geng ya? Intinya bukan mengecam sebuah bangsa ini ataupun suku ini, enggak, geng. Ini ya mungkin ada sebagian baik dan ada sebagian seperti itu ya, geng ya. Untuk mendapatkan sebuah wanita itu caranya memukau itu apa ya? Pelet-pelet lah, kasih minyak kasih seperti itu ya, geng ya. Jadi hati-hati juga kayak gitu ya, geng ya. Kalau yang bertanggung jawab seperti ikinya gitu ya, tidak apa-apa juga. Oke, geng. Jadi seperti ini ya. Lihat sendiri ya, geng ya. Banyak orang-orang Indonesia itu merantau ke Malaysia. Kenapa? Ya karena memang susahnya mencari kerja di Indonesia. Kayak gitu ya, geng. Sampai mereka tuh merantau ke negara Malaysia. Itu karena susah mencari pekerjaan di negara kita sendiri, geng. Kita nak merempat kemana lagi kalau bukan ke Malaysia. Jadi mohon bersadar dirilah, kayak gitu ya. Namanya roda kehidupan. Ikinya memang paham ada roda kehidupan, namun tahu aturan lah kayak gitu ya, geng. Jangan merusak nama bangsa ini, apalagi ikinya lelaki ikinya
merasa malu, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.